ya dari OG. Yo. Dan ini adalah game yang kedua di match terakhir hari ini. Apakah Siren mampu membalikan keadaan atau RRQ Sena bakalan ngamanin 2-0. dan tentunya masih dipandu oleh kami berdua. Antara Rinko dan juga Danger Mas. Let's go. Let's Ini go. dia. Udah ada bakalan ngebersihin minion yang sangat cepat dari tim RRQ supaya mereka bisa ngegangguin arah jungle tim Siren Esport. Yes, Tapi di situ dijagain banget sama Hinelnya, dijagain sama cowoknya. Tapi ini masih bisa oke, ke arah buff. Hati-hati di sini. Billy langsung ngezoning out dari Hinel. Buff juga mencoba langsung diamankan, tapi Sins langsung coba cari resource lainnya. Kalau misalnya nggak dapat buff, ya udah kita cari jungle lainnya. Yes, benar banget. Dan tentunya kali ini dari Sin bakal coba untuk ngamanin buff-nya dulu. Dia nggak mau terlalu terburu-buru sepertinya ya. Yap. Dan betul sekali dia langsung ngamanin buff. Hinel juga setidaknya mampu memberikan informasi kepada para pemain tim Siren lainnya kalau buffnya bakal coba dicuri. Yes, dan di sini bakalan ada sehabis ngejungle, mungkin mereka bakalan bersihin minion dan gold buff-nya bisa jadi rebutan sih. Yes. Kalau bisa dimulai, oke. Ini hati-hati juga ya. J juga bermain Gashen yang luar biasa ya. Jadi mungkin harus berhati-hati dari pemain dari tim RRQ. Yes, semuanya didatengin Liam langsung pada mundur ya. Takut diajak langsung di follow up sama Bings, berbahaya. Iya, Bingsnya punya buff merah juga, Rhapsody, tapi kali ini Sin udah melakukan clearing di arah mid lane dengan cukup cepat bersama dengan seorang Rev, langsung ngelakuin rotasi ke arah bottom sepertinya ya. Lihat langsung coba di follow up kali ini, masih bisa survive, dan ternyata Liamnya nggak lempar Bings ke dalam. Lucu banget ya kalau lempar Bings ke dalam. Janganlah, berbahaya, langsung ada kesalahan teknis nampaknya kalau misalnya ngelemparin ke dalam. Oh, ini pasti bakal dipaksa nih. Wah, ini nih. Bakal dipaksa nih, lihat nih. Hati-hati. 1, 2, oh no, bakal di-cutting ternyata. Oke. Hanya di-cutting, nggak bakal terlalu terburu-buru. Kalau misalnya tadi ada level 4 dari seorang Liam, itu bakal dipaksa sih. Dan Hinel terkena damage cukup besar. Sin udah mulai datang kali ini. Masih ada cukup kepanasan dimiliki seorang Hinel dan membuat Hinel harus mundur kembali. Sementara itu ejector ke arah Patapon, tersisa sedikit darah dan langsung aja ditumbangkan dengan adanya smart missile. Yes, betul, bukan sembarang betul. Tapi di arah mid, lihat Azir harus mundur, darahnya sisa setengah dan bisa saja dia di take down sama Sin. Kalau Sin bakal maksa seperti yang aku bilang nih. Nah kan, kalau kena itu bakal dipaksa Sin sampai dapet. Kalau kena langsung di-follow up sama Liamnya, dan di sini kita juga bisa lihat dari Granger, Bings di sini agresif banget, coba ngabisin, benar-benar memperkaya dirinya banget, sehingga goldnya juga lumayan loh di awal-awal. Yes, benar banget. Ini bisa dibilang RRQ tidak tertekan seperti di game yang pertama, malah dari tim Siren yang tertekan sekali. Dari segi batin dan juga rohani, sepertinya dari tim Siren Esport ini harus berhati-hati ya. Mentalnya naik sih, Yes. karena tadi habis memenangkan pertandingan di game pertama, otomatis dia bakalan lebih pede banget sih untuk mainnya. Dan sementara itu di arah atas kita juga udah lihat pertempuran 1-1-nya antara Hinel dan juga Billy. Dan tadi Hinel sih agak kesusahan ya, karena kita bisa lihat Billy tuh punya range yang cukup jauh dengan bakar-bakar asmaranya dia. Wah, benar banget. Dan ditambah lagi dia masih ada Viraga Armor-nya ya. Nah, masih ada Viraga Armor. Membuat dia kuat di arah top lane. Tapi Bings bakal terkena kali ini, masih ada Rondo di arah bottom lane. Tapi Bings tidak berhasil mendapatkan poin. Dan tentunya juga Jay juga nggak berhasil menumbangkan seorang Bings di arah bottom lane, di arah mid lane. Masih ada Sin dan juga seorang Fans yang coba untuk mendapatkan satu sama lainnya. Antara hati siapa yang didapetin lebih dulu, tapi Sin terkena damage cukup besar. Belum ada. Kali ini Vendasmet belum ditarik. Udil keluar dua-duanya. Ada Udil di sana ternyata. Dan langsung coba dilempar, but no. Tidak berhasil dari seorang Liam. Yap, dimana tadi dari seorang J dengan Gashennya hampir mendapatkan Bings ya, tapi di situ Bings masih punya flicker dan langsung flicker di arah bottom lane. Tapi di sini Azir bakalan jadi incaran. Liam langsung aja membackup ke arah depannya, nggak bisa dikasih pulang dan harus pulang ke arah base. Yes, benar banget. Lihat Unstoppable Force, dia berhasil menyundul burungnya monyok di sana dan langsung saja mereka objektif gaming ke arah Turtle yang takut air di sini, Rinko. Wow, Turtle takut air. Yes, coba deh tarik ke arah ke depan ke air. Balik lagi ke kanan. Emang zonanya cuma segitu, Pak. Nah, takut air. Bukan dia. takut air. Nah, emang Rinko kenal. Coba nama turtle-nya siapa? Turtle. Bukan, ada Terus nama apa? lainnya. Ada nama lainnya? Ada. Namanya siapa? Sairo Turtle. Sairo Turtle. Yeah. Ya kan Turtle. Aku maunya kurang Sairo akrab. depannya jambul. Aku nggak akrab, jadi aku memanggil nama belakangnya. Tapi kita lihat Hinel bakalan kecepit dan langsung ditumbangkan aja karena 2 versus 1. Yes, benar banget. Dan juga damage dengan buff Turtle. Sin cukup kuat di arah top lane. Kali ini bakal muter-muter. Bakal cari di mana keberadaan seorang Fans. Dan ternyata di arah bottom lane. Siapa tuh? Seorang Liam bakal coba terjepit. Oh my god, Liam down. Pasti. Satu kali pengen Enggak, ya, bakalan langsung ditumbangin sih.
nggak bisa kabur kemana lagi nggak sih. bisa kemana-mana lagi. Kecuali tiba-tiba ada backup cover nge-cut para pemain dari tim Siren, wah itu bisa jadi selamat tuh, langsung jadi highlight tuh. Jadi highlight dan Bener. kita juga bisa ngeliat Esmeraldanya mainnya dari udah atas ngebersihin minion dan datang tiba-tiba kali ini dan berhasil didapatkan oleh Pix juga babnya. Ini bahaya banget. Disaster untuk Siren. Siren harus mundur. Oh my god, Pixnya hampir saja memberikan damage cukup besar tapi burungnya terbakar. Burungnya meledak, masih survive. Flicker. Di sisi lain Jay-nya berhasil mendapatkan buff-nya. Untung dia pakai Retribution. iya, untung Hazard juga punya flicker ya. Kalau enggak Last Insanity-nya langsung bisa membakar dari seorang kaja gitu. Tapi di sini area turret mid lane yang bakalan diamanin sama tim RRQ Siren. Tapi terlalu offside dari seorang Sin. Bakal coba dipaksa oleh Jay. Jay kali ini nggak mau follow up lebih di sisi lain. Oh my god, Rev terculik oleh Hurricane Dance. Iya, sekarang mereka harus cari momen lagi, momentum untuk dapetin pick off dari tim RRQ Sena sampai akhirnya mereka bisa dapetin turret. Lagi-lagi di sini Patapon langsung coba komit karena Billy, tapi di sini Billy masih ada Viraga Armor dan bisa kabur dengan aman. Yes, Patapon. Ini kayaknya orang Thailand ya. Kenapa? Karena namanya Patapon. Pataya. Ya kan? Enggak gitu, Bambang. Ya, bisa aja malih. Ada. Oke, dan arah turret atas bakalan diamanin karena udah di Turtle zoning dulu out. sih. Mereka bakal coba turtle dulu, lihat. Pan dapat satu turret, bakal setup turtle. Nah, turtle kali ini bakal di fight sama Siren. Harusnya sih oke, tapi ternyata nggak memilih ya dari tim Siren ke arah Turtle. Tapi di sini Sin kita juga udah lihat mencoba untuk nge-zoning out dari tim Siren di sisi belakang. Biggs langsung follow up untuk dapetin Turtle-nya dan Siren Inel datang kali ini, siapa yang coba diambil ternyata ke arah Rev yang terkena Rev. tendangan, masih bisa survive dengan wild charge-nya. Dan ternyata Turtle diamankan tim RRQ Sena. Wait, kenapa tadi Siren nggak langsung berjaga ke arah Turtle ya? Itu dia masih bisa kemungkinan nge-zoning out sampai akhirnya RRQ Sena nggak bisa dapetin Turtle-nya dengan aman banget. Harusnya bisa dikontes malah. Yes, benar Mas Parang ini Rico ya. Oke. Wow, ini permainan yang luar biasa dari kedua belah tim di menit ke-7 udah punya Calamity Reaper untuk Jade. Dari sisi lain bakal ada dari seorang Esmeralda. Calamity Reaper dan juga Feather of Hem. Oke, tapi sementara itu kita bisa lihat Biggs yang udah dapetin turret di arah mid lane juga bakalan segera diporak-porandain tampaknya. Yes, bener banget. Biggsnya ini fat banget ya, ini gendut banget ya. Dan Jay berhasil mendapatkan satu. But no, my god, no! Oh no! Nice. Retribution. Oh iya dong. Retribution. Rave-nya itu emang sengaja banget ya buat gangguin arah jungle-nya tim Siren Esports sih. Iya loh, bener-bener. Oh my god, Rico. Oke, tapi sementara itu tampaknya udah ada barrier yang menutup jalannya Patapon langsung Yuri dan tapi di sini harus ditumbangkan aja. Sementara itu Azan menyusul. Tumbangnya dari Holo Kevo triple kill kali ini, lihat sini bakal coba maksa. Masih ada Rev di garis depan, ternyata nggak mau di follow up lebih lama lagi oleh para pemain tim RRQ Sena. Sementara itu Hinel tampaknya nggak bisa menahan gempuran dari 4 orang sekaligus. Mereka langsung dipaksa masih di sana, lihat Rinko. Hampir saja berhasil mendapatkan J tapi masih bisa survive kali ini dan tersisa 20 detik sebelum turtle. Apakah mereka bakal coba lepasin turtle-nya? Karena kalau turtle-nya dilepas, mereka bakal lebih cepat lagi untuk dapetin Lord-nya. Dan kita bisa lihat tadi Billy berani banget untuk maju karena dia udah punya immortal juga. Jadi kayak nggak masalah, otomatis cuman mecahin immortal aja. Tapi kita juga bisa lihat networknya bener-bener nggak mengarah sama sekali ke arah Siren Esports. Yes, benar, bukan sembarang benar. Dan sepertinya kali ini kita lihat, aku kepo. Oh, diambil. Dia mau lebih diambil. Mau diambil ya, tapi digangguin bakalan dikontes karena kalau nggak makin jauh aja goldnya dari tim Siren Esports. Tapi di sini langsung masih bisa diamanin sama Jay. Yes, benar-benar retribusi diambil tapi Biggs bakal coba ngeker satu peluru terakhir tidak berhasil mengenai seorang Azel. Bakal coba dipaksa. Liam di sini bakal berada di garis depan dan ternyata ada Last Insanity di arah belakang, langsung 2 meledak di sini, berhasil mendapatkan 1 dari tim Siren Esports. Ada dapat 2, masih mau lebih dari RRQ. Jay nggak bisa kemana-mana kali ini. Yes, Bingnya juga free hit dan langsung aja sekarang cowoknya harus balik. Padahal tadi Granger-nya juga harus mundur karena dia mungkin bakalan coba ngebersihin area bawah dan juga dapat Little Wonder. Udah ada ejector juga ke arah Hinel harus mundur sejenak. Karena di situ hanya ada mereka berdua aja ya. Boleh loh, dia tadi sempetnya recall loh di situ si Sid. Diam recall dulu di sana. Waduh. Bisa aja ya. Bisa aja loh dia loh. Oke, dan sekarang mereka bakalan cari momentum lagi. Mereka zone keseluruhan dari tim Siren Esports nggak dikasih ke arah Lord-nya ya yang ada objektifnya otomatis. Dan mereka mau coba ngamanin bottom turret juga sih.
Yes, Sin udah punya Holy Crystal, kali ini bakal lebih panas lagi. Panas. Damage dari seorang Esmeralda dengan baju pramukanya. Jay juga punya Holy Crystal, Dagger bakal menusuk ke jantung terdalam kali ini ya. Oh, dan kita bisa lihat bener-bener langsung groknya jadi pengalihan aja di zoning out dari tim Siren Esports. Turretnya didapetin. Ini otomatis kalau cukup berbahaya banget. Dan ternyata Fatal of Heaven juga didapetin sama Esmeralda. Ini udah kayak banget 4 item udah didapetin sama Esmeralda loh. Ya, bukan sembarang main kali ini ya. Esmeraldanya udah fat banget, patut untuk didapetin. Dan tentunya para pemain dari tim RRQ kali ini bakal mencoba menunggu sampai ke Lord yang pertama. Ke Lord yang pertama itu oke, dia lagi-lagi dari entah Billy-nya dan juga Jawhead-nya bener-bener menahan zoning out ke arah musuh-musuh Siren Esports, jadi nggak bisa Hinel, hati-hati, kali ini Sin datang, Papa datang Hinel, di mana kamu berada? Dan lihat, bakal coba dipecut, satu kali pecut, satu bar hilang, langsung ada Volley Storm dan dikandangin sama seorang ref. Hinel masih bisa survive, mencoba di cover oleh para pemain dari tim Siren dan ternyata Hinel berhasil mecahin 1 poin di sini. Bigsnya malah yang berhasil didapatkan, menjadi sebuah keadaan yang berbalik untuk tim RRQ. Harus kehilangan dan double kill didapatkan oleh seorang Sen dan ternyata di arah belakang tidak bisa mendapatkan siapapun. No, damage terlalu besar kali ini. Triple kill buat Chaton. Satu lagi dari seorang Billy. Billy apakah bakal wipe out? No, masih ada ref. Oke, ada ref tapi dia terlalu jauh juga. Di sini bakal coba pertahanin mid lane-nya di mana bagus banget Karinya. Dia bisa tahu jarak. Tadi udah ada Liam yang coba masuk ke dalam ke arahnya si Kari ya. Tapi langsung Karinya kembali lagi phantom step, benar-benar jaga jarak habis-habisan dan ada cover juga. Oh, sedikit digangguin sama Ref juga, tapi di sini Ref harus hati-hati karena di situ lawannya adalah Kari. Bonyok loh. Bonyok loh, itu darahnya 3/3. Yes, bener banget. Kalau aku jadi Ref sih sabar karena kalau aku bakal tunggu coba Retribution. Oh iya, dia punya Retribution, bener banget. Dan kali ini Van sudah nyalain Speedy Light Wheel-nya, bakal coba ditendang oleh Hinel, nggak berhasil flickernya dan coba dipas oleh seorang J. Dan Bapak Lord yang terhormat kali ini apakah bakal diamankan oleh tim Siren Esports? Ataukah di sini pas banget. Yes, pas banget last hit dari seorang Kari. Monster kini didapatkan oleh seorang Fast, tapi ternyata Sin udah datang, tiba-tiba berubah sekali menjadi lebih indah. Dan Billy berhasil mendapatkan seorang Kari di arah bottom tadi, di arah belakang. Wow, pertukaran yang cukup sulit juga ya, dapetin Lord, tapi di situ emang harus cepet pulang sih dari tim Siren Esports. Jangan di-warin. Kalau aku lihat bisa dapet ini bitter kalau mereka paksa di arah mid. Kalau bisa maksa sih. Iya, kalau soalnya Jim nggak mungkin nahan sama nggak bisa ngebersihin, karena sebenarnya fansnya sih, kalau fansnya udah tumbang, yang bisa ngebersihin dari jarak jauh itu cuma fans gitu. Iya, bener banget. Keadaannya malah berbalik tadi ya terhadap tim RRQ Sena kali ini yang harus sedikit sabar karena mereka kehilangan Lord mereka. Dan Sin masih dengan dapat Lord hanya untuk ditumbangin aja. Yes, bener banget. Oke, dan kita bisa lihat semuanya pada mengarah ke arah top lane-nya. Coba ngamanin dan kembali lagi, reset lagi, cari lagi momentum dari tim Siren Esports. Ya, benar juga ya. Di sini blunder lagi dari kedua belah tim ya. Pas udah dapat harusnya fansnya udah langsung mundur aja, kabur sejauh-jauhnya. Snowballing kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah dari semuanya ya. Waduh. Oke, dan sekarang kita bisa lihat ini lagi-lagi coba split push terlebih dahulu karena memang di situ yang bisa punya skill escape sangat banyak itu dari... Kita masuk ke dalam game lagi deh. Oke, terima kasih ya viewer-viewer kita udah membenarkan kita ya. Kalian pinter juga loh. Tapi kali ini lihat udah ada ejector juga, ternyata bakal dipasang ke arah belakang. Dan ternyata damage terlalu besar. Kehilangan seorang Azer dari Siren. Patapo juga bakal coba ditumbangkan. Kehilangan 2, masih bisa survive 3 orang lainnya. Patapo udah bagus banget nangkepin Hurricanes Dance tim RRQ Sena dari belakang, tapi yang nggak expect itu ada Binks dari belakangnya yang benar-benar kayak gue nggak bakalan datang kalau nggak aman gitu, tapi di sini udah langsung the way of dragon ke arah Binks dan Binks harus ditumbangkan oleh Jay. Tapi bukan hanya itu aja, di sini 1 orang Hinel juga tumbang, tersisa 2 orang Fasa juga Jay. Dan apakah mereka mampu berhasil mendapatkan inhibitor turret dari tim Siren Esports? Oke, ketapaknya dari arah mid lane-nya bakalan masih bisa didapetin atau bisa dipertahaninkah dari seorang Kari? Masih bisa sih. Ya, kalau maksudnya sekarang nggak bakalan langsung ke arah base ya dari tim RRQ Senanya. Baik gitu. Kalau gitu. Iya. Yes, dan setelah itu mereka langsung invasi semua jungle-nya. Jay juga udah maju ke arah depan, tapi kembali lagi. Belum pecah immortalnya, masih ada Diam juga masih punya immortal kali ini.
males gak sih sebenarnya tuh kalau ngeliat orang ada immortal itu kayak mindsetnya berubah gak sih? Kamu Iya, nggak jadi ganking gak sih? Tapi sebenarnya nggak masalah sih, karena ngeluarin kayak ngasih dia, bukan ngasih sih, kayak mecahin immortalnya dia, berarti keuntungan juga. Kita tahu immortal itu ada cooldownnya kan. Oke, berarti kita masih bisa nyerang dia untuk ditumbangin. Bener banget. Memecahkan immortal itu adalah kepuasan tersendiri kalau menurut aku. Kepuasan tersendiri, kenapa? Ya, push pecah immortalnya. Gitu, Harus mantap. Nah, langsung stiker. Nah, langsung. Beli ayam gak beli kandang, langsung kayak gitu. Aduh, beli ayam gak beli kandang. Iya, tapi lihat, Sin bakal tebel banget. Udah ada Queen's Wings juga di sisi lain, udah mau si Halbert kayaknya nih seorang carry, lihat deh. Dia pengen ini sih, Si mecahin, mecahin Sin. dari Sinsnya sih. Ya, tapi di sisi lain lihat udah ada Berserker, udah ada Endless, udah ada Blade of Despair, dan terakhir dari Binks, apakah dia ke arah Athena? Jinx, ke arah Athena? Yes, makanya kita bakal lihat atau sayap. Kalau menurut aku sih bisa sih, Athena juga bisa biar dari Gassionnya juga masih survive lah dia kalau misalnya didatengin sama Gassion juga. langsung pulang kali ini. Hinelnya tahu instingnya udah mulai mencium bau-bau kecurigaan dari kedua belah pihak. Tuh kan si Halbert udah dapat, dan Hinel pinter banget. Hinel pinter, dia dia bikin roam yang Shadow Mask. Biar bisa menyembunyikan teman-temannya ya. Akhirnya Nggak, biar dia bisa game dari belakang. Ya, dia bisa nge-game di belakang, dia bisa roam dengan kayak dia bisa split push tapi bisa kabur juga Ya, gitu. tapi kali ini lihat Revnya udah mulai bonyok di arah belakang. Billy memberikan damage luar biasa dengan Last Insanity. Di sisi lain Hinel bakal coba dapetin Binks. Binks masih bisa kabur dengan flickernya. Hinel nggak punya apa-apa kali ini. Dipaksa oleh seorang Miz, dan down. Hinel down. 3 versus 4 kali ini. Billy akankah immortalnya pecah? But yes, immortalnya pecah. Bakalan langsung diselamatkan aja dengan ejector tidak sekarang. Tapi Kaja juga harus ditumbangkan oleh Esmeralda. Mereka bakalan bersihin creep, nggak bakalan kontes ke arah lordnya. Coba bersihin. Nggak bakal kontes kalau aku. Yes. Karena lihat cari Gassionnya cari kali ini. Dan Bapak Lord yang terhormat yang kedua sudah diamankan oleh tim RRQ Sena. Iya, tadi udah bagus banget ya. Hinel coba ngejar seorang Binks, tapi Binks selalu jaga. Dia nggak pernah pakai flickernya kalau nggak perlu gitu. Dan ketika Hinelnya udah sampai ke arah Binks, Binksnya langsung flicker jauh. Dan dia cuma dapetin satu orang ref doang ya tadi ya. Setelah itu Binksnya enak banget mukulin Hinelnya. Betul, bukan sembarang betul kali ini. Lihat pemain dari tim RRQ, mereka masih jauh dan sepertinya bakal sia-sia menurut kamu. Sia-sia sih, karena nggak ada follow up lebih lanjut. Dimana juga mereka nggak mainin wave-nya ya dari tim RRQ Sena. Ya, Lordnya sia-sia, tapi super minion masih ada kali ini. Coba untuk mendapatkan satu super minion di arah bottom lane. Bakal coba dikawal. Hinel masih dengan sendiri, seorang diri, tidak ada yang menemani di arah mid lane. Dan udah ada buff dari seorang Jay, nggak bakal coba dipaksa terlalu cepat untuk seorang Sin menumbangkan buff ini. Oke, dan kita bisa lihat Rev coba zoning out, melihat dari Hinelnya langsung aja menumbangkan satu orang, tampaknya harus dipecahin mortalnya. Ya, tapi lihat Sinnya memberikan damage cukup besar, dan ternyata di sisi lain gak kalah hebat juga damage-nya. Kehilangan satu player dari tim RRQ Sena, sedangkan dari tim Siren belum kehilangan siapapun. Jay coba masuk ke arah dalam, dan Pele bersama dengan Rev. Billy hilang, Rev masih hidup, dan Mega Kill berhasil mendapatkan seorang fans. Akhirnya Sin mempunyai titik terang untuk mendapatkan posisi ke arah seorang fans. Iya, fansnya berhasil ditumbangin. Ini dia momentum dari tim RRQ Sena juga untuk memaksa dapetin turret di arah bottom lane. Since benar-benar zoning out di arah base-nya, mencoba untuk dapetin satu persatu, tapi di sini udah langsung aja The Way of Dragon ke arah base dan di shutdown. Yes, kali ini sih mengorbankan diri untuk satu buah turret. Apakah itu worth it? Worth it. Worth it, aku enggak. Kalau menurut aku worth it, karena dia udah dapetin 2 super minion. Iya, aku tahu sih super minion 2. Cuman tadi kayaknya kalau Sin nggak masuk juga bisa sih dapetin. Iya sih. Sebenarnya kalau tapi kayak Hinelnya jadi nggak dapetin ke arah si Binks-nya. Iya. Dan ternyata dari Hinel bersama dengan seorang J bakal berada di arah bus. Coba untuk dapetin satu lagi. Immortalnya udah pecah kan. Kalau kali ini kita lihat ada Binks doang yang punya immortal kayaknya. Sin ngejual item apa itu, Roma kah tadi? Tapi kita lihat kali ini Rev harus dengan one charge-nya. Damage terlalu sakit dari Jay, pasifnya berhasil mendapatkan 1 poin. Oh my god, ini disaster untuk tim RRQ. Tim RRQ sudah kehilangan Rev. Sin juga belum hidup. Mau coba diamanin kali ini. Turret pertamanya Billy hilang, Last Insanity mulai terjepit. Billy-nya langsung ditumbangkan oleh seorang Fudge. Oh my god. Ini berbahaya sekali. Berbahaya, tapi di sini Patapan langsung flicker aja terlebih dahulu. Lihat Hinel. Hinelnya mencoba untuk mendapatkan Binks, langsung
keluar turret, tapi dia terkena damage dari turretnya. Tapi di sini sedikit lagi dan Jay berhasil sedikit memecahkan immortalnya dan ditumbangkan begitu saja. Apakah ini bakal jadi momentum untuk Siren Esports mengambil kemenangan? Tapi kali ini bakal coba dipaksa. Patapon berhasil menjepit seorang Sin, tapi gak ada follow up. Bagus banget Liam, dilempar cownya. Nggak boleh mukul seorang Sin di sini. Oke, ternyata karena di arah base-nya udah ada minionnya banyak banget ya. Mereka memutuskan untuk mundur. Makanya tadi nggak ada follow up. Iya benar banget. Dan itu adalah fight yang menurut aku bener-bener ngerugiin tim RRQ bisa dibilang ya. Dia kehilangan banyak banget. Selain kehilangan banyak banget juga dia bisa dibilang harus kehilangan turret. Walaupun turret tier 1 ya. Turret tapi tier lama perlahan-perlahan tim Siren juga udah bakal menemukan bakalan titik. lebih kuat. Iya, titik terangnya. Titik Apalagi dengan terangnya. Kari ya. Dia tadi bener-bener asal Karinya nggak ketangkep, dia bisa numbangin dari Rev. Rev skillnya udah hilang semuanya, udah dipakai semuanya. Entah itu untuk nge-defense dari seorang Bings ataupun nge-engage. Dan itu enak banget, soalnya tinggal free hit aja. Yes, bener banget ya. Dan ini adalah Lord yang ketiga. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat kali ini. Untuk ketiga kalinya di Lane of Dawn di game yang kedua di match yang keempat untuk hari ini di MDL Mobile Legends Bang Bang Development League. Yap, dan Bings bakalan ngamanin, udah bakalan Siren di sini. Tapi Azer offset kali ini bakal coba dapetin satu dan Azer down sepertinya. Satu hit terakhir dari seorang Bings. Ini menjadi titik terang untuk tim RRQ. Lihat, Sin bakal coba masa. Sedangkan Bings memiliki kesempatan untuk mendapatkan Lord dan Fans juga nggak punya buff merah kali ini. Iya, slotnya sedikit terinset, dimana tadi Azer benar-benar offside banget. Dia mencoba ngecek, tapi dia yang malah tertumbangkan ya sebagai inisiator. Dan sekarang Hinel bisa dapetin 2 orang sekaligus langsung ditendang. Tapi sementara itu Bings bakalan coba dapetin Lordnya dengan cukup aman. Ini adalah saatnya membalikan keadaan dari tim RRQ. Lihat dia fight dengan 3 orang saja dan masih survive. Revnya masih hidup. Sin juga lihat darah putihnya full di situ ya. Iya, tadi niatnya dari Siren. Oh, Jay sedikit lagi dan ditumbangkan. One last hit dengan Dead Sonata. Hinel berada di garis depan. Kali ini bersama dengan Fans dan juga Patapon. Apakah mereka mampu menahan? Lihat Super Minion di mid dan juga di arah bottom lane. Bakal coba dipaksa bersama dengan Bapak Lord yang terhormat berkaki 4. Udah mulai masuk. Lagi Sanity ke arah belakang dan Duar berhasil mendapatkan satu but no. Ternyata di sisi lain damage terlalu besar dari seorang Bings di arah belakang. Free hit banget. Dapetin satu Sin. Tapi di sisi lain lihat base-nya. Tuh kena damage cukup besar. Dan this is it.